ini lewat email, bagaimana caranya menjadi orang yang berkualitas. Bagaimana cara menjadi orang yang berkualitas. Pertama, kita harus sadar bahwa setiap orang oleh Allah diberi kelebihan dan kekurangan. Jadi manusia mah tidak ada sempurna. Dan semua orang itu oleh Allah diberi kelebihan. Jadi sebenarnya kalau Anda ingin jadi orang yang berkualitas, pertama berusaha menemukan bakat keahlian Anda itu ada di mana, begitu. Itu sebabnya kita sebagai orang tua tidak boleh memvonis kepada anak, kamu bodoh, kamu nggak bisa. Karena manusia itu oleh Allah diberi berbagai macam kecerdasan, multi kecerdasan. Ada cerdas motorik, ya kan? Dia mah cerdas kalau melakukan sesuatu yang rumit. Misalnya ada orang yang ahli bidang silat, karate, kungfu, ya kan? Gitu. Itu namanya kecerdasan motorik. Ada juga kecerdasan logika, ya. Dia pandai untuk ilmu-ilmu yang bersifat eksak, matematika, fisika, kimia, matematik. Ini kecerdasan logika. Ada kecerdasan linguistik, ya. Mungkin orang itu matematikanya lemah, tetapi kemampuan berbahasanya itu luar biasa, ya. Ada lagi kecerdasan sosial. Mungkin matematikanya lemah, sejarahnya lemah, tapi dia orang yang sangat supel dalam bergaul. Ini kecerdasan sosial. Jadi sebenarnya oleh Allah manusia itu diberi berbagai kecerdasan. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara menjadi orang yang berkualitas, maka kira-kira kita ini kuatnya di mana, ya? Kira-kira kita ini tajamnya di mana, begitu, ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa yang namanya hidup itu proses. Jadi tidak ada orang yang ujug-ujug tiba-tiba berkualitas, itu nggak ada. Semuanya itu berproses melalui belajar, pembiasaan, ya. Contoh sederhana, Anda tidak mungkin langsung ahli, ya, bawa sepeda, kecuali Anda kudu belajar dulu sepeda dan Anda kudu berlatih terus pakai sepeda. Begitu juga Anda tidak langsung, ya, lancar bawa mobil, pasti ada belajar dulu, berlatih dan akhirnya terbiasa. Jadi ternyata kalau kita ingin jadi orang yang berkualitas, ya kira-kira kelebihan kita itu apa. Kemudian yang kedua, latih, ya. Proses itu harus kita lewati karena nggak ada orang-orang yang ujug-ujug hebat. Yang ketiga, kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Anda akan menjadi penulis yang berkualitas ketika konsisten, ya kan? Anda akan jadi orang yang ahli masak kalau Anda konsisten, ya. Nah, Anda akan jadi pembicara handal kalau Anda konsisten dengan pilihan Anda, gitu. Jadi ternyata untuk menjadi orang berkualitas itu butuh waktu, yaitu membiasakan, melatih, belajar secara konsisten, istiqomah, ya. Makanya kata Nabi, wa anna ahabbal amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah suka itu yang istiqomah walaupun sedikit, ya. Nah, orang itu tidak mungkin bisa berbicara bahasa asing dengan sangat bagus kecuali dia konsisten untuk melatih diri. Jadi untuk menjadi orang berkualitas itu kembali kepada diri kita sebenarnya. Tekad yang kuat untuk konsisten dalam bidang yang kita geluti, fahami apa kelebihan dan kekurangan kita, kemudian selalu menjadi pembelajar. Dan yang keempat, lihatlah orang-orang yang lebih sukses dari Anda untuk jadi penyemangat, ya, gitu. Dan bergaulah dengan orang-orang yang selalu memberikan motivasi positif, memberikan virus yang positif, begitu, ya. Maka tugas kita, Bapak Ibu, tak bermaksud menasehati, barangkali merujuk kepada pertanyaan ini, tugas kita kepada anak itu ngasih motivasi, ngasih harapan,
memberikan suatu statement-statement yang positif, ya kan gitu. Karena manusia itu dibangun dengan apa yang sering dia dengar. Bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Ya, jadi kalau anak dibesarkan dengan caci maki, dia rendah diri. Kalau anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Nah, ini isyarat bahwa betapa berkualitas itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Tapi tetap memang balik kepada diri kita sendiri. Ya, tentu saja kita sebagai orang beriman, selain poin-poin yang saya tadi sebutkan, ya berdoa kepada Allah agar selalu diberi pertolongan. Karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman di dalam Al-Quran, berdoalah kamu kepadaku, tentu aku akan mengabulkan doamu. Jadi sebagai orang beriman, selain poin-poin tadi, ya, maka ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Mohon doa kepadanya, berdoa kepadanya, dan tentu saja kita juga minta dukungan doa dari orang-orang yang kita anggap soleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya.